Harga daging sapi tembus Rp150.000. Pemerintah Kota Prabu Mulih sidak harga di pasar tradisional. Legitnya kreasi bolu durian laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 14 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa. Jelang Idul Adha, harga daging sapi di Ogan Ilir mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga daging ini diperkirakan akan terus naik hingga Lebaran. Saat ini harga daging di pasar di Ogan Ilir mencapai Rp150.000 per kilogram. Naik dari harga sebelumnya hanya Rp125.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak beberapa hari terakhir sehingga menyebabkan omset penjual menurun akibat sepi pembeli. Pembeli kini mengurangi jumlah pembelian. Jika biasanya membeli 1 kilogram, kini hanya membeli setengah kilogram saja, bahkan hanya 1/4 kilogram. Sementara itu pedagang hanya menghabiskan 5 hingga 6 kilogram daging sapi. Padahal sebelumnya laku terjual hingga 8 kilogram per harinya. Sedangkan harga tulang sapi dijual dengan harga Rp80.000 dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Dari 2 hari nggak lebaran barang. Kenapa tuh Pak? Memang biasa kayak itu. Permintaan banyak atau gimana? Permintaan tadi kan lumayan naik. Tuh. Kan kemarin ada sempat kerbau kena penyakit di OI sama di OKI. Macam mana nggak berpengaruh? Tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Jualan tetap biasa. Tetap biasa. Pemerintah diminta untuk memantau situasi pasar jelang Lebaran agar harga kebutuhan pokok stabil demi menjaga kondisi ekonomi warga. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Batu Raja juga mengalami kenaikan drastis, terutama cabai dan buncis serta sejumlah sembako. Kenaikan harga ini membuat pedagang mengeluh sepi pembeli. Jelang Idul Adha, harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Batu Raja, Ogan Komering Ulu mengalami kenaikan cukup drastis. Kenaikan merata di beberapa komoditi seperti sayuran dan sembako. Komoditi buncis dari harga Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai merah dari harga Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, sembako seperti telur, beras, minyak goreng, dan gandum juga mengalami kenaikan. Untuk telur kini dijual Rp29.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga sembako rata-rata naik Rp2.000 hingga Rp5.000. Kenaikan itu membuat beberapa pedagang mengeluh sepinya pembeli. Naik kalau buncis naik, kentang naik kalau sekarang, cabai sampai 80. Cabai sampai 80. Iya. Untuk buncis yuk. Kalau buncis biasanya kan 10.000 harganya, sekarang Rp11.000 belinya baik. Mau belinya banyak. Sekarang pasarnya sepi Pak. Iya. Aturan hari ini kan sudah rame, kita ini masih sepi dari pagi. Saya inilah paling yang lewat adalah si konwo yang lewat. Apa yang naik Ibu? Bahan-bahan pokok tuh naik loh, dari telur sampai ke gendum, minyak. Jual kita 14. Jual 14. Ada kemungkinan naik tak? Ada kan? Naik. Sampai berapa kira-kira Bang? Sekitar 15-16 tahun. 18. 16 ya. 17 paling itu lah. Untuk sekarang masih 14 ya. Tak hanya itu, harga daging sapi segar juga mengalami kenaikan, kini dijual Rp150.000 per kilogram. Kenaikan akan terus terjadi hingga H-1 Lebaran Idul Adha. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kios di Shopping Center Kayu Agung Ogan Komering Ilir mengeluhkan tingginya biaya retribusi kios lapak hingga Rp1,4 juta per tahun. Ironisnya kenaikan tersebut diberlakukan saat dagangan sangat sepi pembeli.
Kenaikan biaya retribusi kios lapak bagi pedagang di Pasar Shopping Center Kayu Agung Ogan Komering Ilir sangat dikeluhkan para pedagang. Pasalnya kenaikan tersebut tidak tanggung-tanggung, mencapai 1,4 juta rupiah per tahun. Padahal saat ini kondisi pasar sangat sepi pembeli sehingga pendapatan yang didapatkan pedagang tidak sepadan dengan retribusi tersebut. Kenaikan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pedagang. Sebelum kenaikan, pedagang hanya membayar biaya retribusi kios lapak hanya Rp60.000 per bulan. Harga tersebut masih dibilang normal jika dibandingkan saat ini yang naik hampir 100%. Yang kami tanyakan ini, 1 tahun 1.400.000 itu kan besar bagi kami kan, apalagi posisi pasar sekarang masih sepi. Nah, satu lagi yang kami keluhkan ini katanya mau direhab toko ini kan. Nah, jadi kami ini kalau direhab toko ini, cak mana kami nak buka kan cak itu toko ini. Selain mengeluhkan kenaikan retribusi kios lapak, pedagang juga mengeluhkan adanya wacana rehab pasar yang menyebabkan pedagang tidak bisa berdagang tanpa ada solusi lain. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. PJ Wako Sidak Pasar Tradisional Modern. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kota Prabu Mulih terpantau normal. Namun untuk cabai masih mengalami kenaikan. Saat ini pemerintah gencar melakukan pasar murah guna menekan kenaikan harga bahan pokok.
Penjabat Wali Kota Prabu Mulih, PJ Elman bersama Kepala Organisasi Daerah, OPD, Camat, Lurah, Forkopimda serta tim Satgas Pangan meninjau harga bahan pokok, daging serta sayuran di pasar tradisional modern menjelang Hari Raya Idul Adha. Hasilnya PJ Wali Kota belum menemukan adanya kenaikan harga bahan pokok. Namun dari beberapa para pedagang dan pembeli masih mengeluhkan harga cabai yang masih cukup tinggi. Untuk itu pemerintah akan terus mengadakan pasar murah untuk membantu dan mengantisipasi adanya kenaikan harga bahan pokok sembako. Kami ini menjelang Idul Adha. Pertama stok daging normal, daging normal. Cuman kelihatan tuh ada cabai, ada bawang menurun, cabai. Nah cabai ini memang sudah 1 minggu ini memang naik, tapi hampir seluruh naik. Tekan dengan pasar murah. Tapi alhamdulillah stok cabai ini aman. Harganya yang nggak habis. Nah, besok nanti lagi ini kan naik dikit lagi. Hari Minggu. Saat ini pemerintah Kota Prabu Mulih bersama tim Satgas Pangan secara rutin terus memantau harga kebutuhan bahan pokok di pasaran untuk menentukan langkah strategis dalam menanggulangi angka inflasi di Kota Prabu Mulih. Beberapa langkah cepat telah dilakukan pemerintah bersama Forkopimda dalam menekan inflasi. Salah satunya dengan mengadakan pasar murah, bekerja sama dengan distributor sehingga masyarakat terbantu mendapatkan harga murah. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Pagar Alam melakukan launching intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam Bapak Yuda Kurnia, kami hormati berbahagia. Launching intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 merupakan program nasional yang dilaksanakan secara nasional di 38 provinsi. Kegiatan ini dihadiri langsung PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekdara Nova Hlesi, PJ Ketua PKK Liza Rahayu Pratiwi, Kepala Dinas Kesehatan Pagar Alam Desi Elviani, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkot Pagar Alam serta tamu undangan lainnya. Selain dilakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita, juga dilakukan pemberian makanan tambahan berupa makanan bergizi, seperti susu dan telur yang diberikan secara simbolis oleh PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia. Sasaran kegiatan ini, ibu hamil, balita, calon pengantin, baduta, serta batita. Sasaran intervensi serentak pencegahan stunting juga dilakukan pengukuran dan penimbangan pada balita, serta dilakukan posyandu untuk mengetahui tumbuh kembang sang anak balita di Kota Pagar Alam. Ini merupakan salah satu pilar yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dan ini menjadi agenda besar pemerintah Kota Pagar Alam merujuk kepada Kementerian Dalam Negeri maupun dari penuntasan stunting yang ada di wilayah se-Indonesia. Oleh karena itu, agar kita menjadikan tumbuh kembang anak dari umur 2 tahun, dari pra sampai ke pasca, itu kita cegah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Desi Elviani, mengatakan intervensi serentak penanganan stunting guna mendukung program pemerintah dalam penurunan stunting dengan menggalakkan posyandu, pemeriksaan ibu hamil, memberikan makanan tambahan, dan pemeriksaan calon pengantin sehingga dapat menurunkan angka stunting. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Kesehatan kita melakukan intervensi stunting, pengukuran stunting pada hari ini dalam rangka menunjang program pemerintah untuk menurunkan stunting di Kota Pagar Alam. Kepada anak balita kita melakukan posyandu, menggalakkan posyandu, kemudian kita memberikan makanan tambahan, pemeriksaan kepada ibu hamil, pemeriksaan juga kepada calon. Intervensi stunting serentak diharapkan dapat mencegah stunting di Indonesia, terutama di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Wali Kota Palembang menghadiri diskusi bersama aktivis masyarakat bawah untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga aspirasi yang tersampaikan segera dicarikan solusi penyelesaiannya. Masyarakat Jalan Radial Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil menyambut kedatangan orang nomor 1 di Kota Palembang.
Pasalnya, keluh kesah masyarakat yang lama terpendam dapat tersampaikan secara langsung kepada PJ Wali Kota Palembang. Ratu Dewa berdiskusi bersama masyarakat bawah untuk mendengarkan secara langsung kesulitan para warga tersebut. Salah satu yang disampaikan yakni kritik terhadap ASN di Kota Palembang karena disinyalir mengedepankan kekuasaan. Kedepan, mindset akan diubah menjadi lebih humanis kepada masyarakat bawah dalam pelayanan. Kemudian infrastruktur perkotaan dan masalah kesejahteraan masyarakat yang meliputi PKH, KIS, dokumen kependudukan hingga permasalahan perekonomian. Tugas pemerintah ini adalah melayani. Apa yang disampaikan kita eksekusi, kalaupun ada hal yang butuh regulasi, segera kita perbaiki. Sekali lagi saya berikan apresiasi dan ke depan mudah-mudahan ada komunitas dan kelompok lain yang menggalakkan diskusi sejenis ini, saya berikan sebuah apresiasi luar biasa. Poin-poin penting yang menjadi aspirasi yang tersampaikan apa? Ada 3 poin tadi. Pertama kaitan dengan soal mindset mindset dari pegawai negeri sipil sehingga berubah mindsetnya. Jangan sampai merubah. Semakin seringnya diskusi bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh adat hingga beberapa organisasi diharapkan semakin cepat dalam penyerapan aspirasi dan semakin cepat penyelesaiannya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai legitnya kreasi bolu durian laris manis. Tetaplah bersama kami. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ayu Sumsel. Pemirsa, DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2 tahun 2024 dengan agenda penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2023.
Acara selanjutnya diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin. Rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2 tahun 2024 kembali digelar oleh DPRD Kota Palembang dengan agenda penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2023. Poin penting yang disampaikan yakni terkait pendapatan dan belanja asli daerah yang nantinya akan dibahas melalui rapat khusus DPRD Kota Palembang. PJ Wali Kota Palembang menjelaskan perihal penempatan Terminal Karya Jaya sebagai lokasi tunggu truk bertona sebesar sebelum jam operasional. Ratu Dewa telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk sementara memerintahkan Dinas PUPR melakukan penambalan jalan berlubang sehingga digunakan truk saat menunggu waktu operasional. Terkait kerusakan jalan, pihaknya telah berkoordinasi dan telah mengupayakan perbaikan jalan. Akan tetapi ada beberapa jalan yang kewenangannya masuk di wilayah provinsi, pihaknya juga telah melayangkan surat terkait perbaikan jalan dan mulai ada progres pekerjaan. Hari ini paripurna penyampaian Raperda APBD tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Palembang. Dari hasil laporan tadi Pak, apa poin-poin penting? Sudah kami baca, kita dengar sama-sama yang sudah disampaikan terkait pendapatan daerah dan belanja, dan ini selanjutnya akan dibahas di komisi-komisi terkait penyampaian Raperda APBD tahun 2023 tersebut. Item-itemnya saya tidak hafal betul tadi. Saya kira karena jumlahnya hampir triliunan tadi. Saya kira itu dulu. Ya. Terkait Terminal Karya Jaya yang bakal difungsikan sebagai lokasi truk macam mana? Hari ini saya sudah minta dengan PUPR untuk penanggulangan sementara karena itu cukup banyak berlubang. Sembari kita menunggu proses pinjam pakai dari Kementerian Perhubungan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Itu yang membuat jadi hambatan karena Ratu Dewa berharap kepada warga untuk tetap bersabar. Pemerintah kota dan DPRD Kota Palembang tengah mengupayakan untuk sesegera mungkin dalam pekerjaan perbaikan jalan. Akan tetapi masih terhambat pada birokrasi atau prosedur. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, laporkan. Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Bolu lapis durian jadi ide salah satu pelaku usaha kue di Palembang yang ternyata banyak diminati. Tiap lapis bolu yang diolesi daging buah durian membuat bolu berasa legit dan menggugah selera. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Pecinta durian layak mencoba bolu yang satu ini. Namanya bolu lapis durian, kreasi dari pelaku usaha makanan di Talang Jambe, Palembang, Sumatera Selatan. Sekilas kue mirip dengan bolu lapis umumnya, namun buah durian yang ada di setiap lapisnya menjadikannya berbeda. Deka Aryandeni, pembuat bolu, mengaku mulai usahanya sejak 3 tahun terakhir, memanfaatkan buah durian lokal sebagai bahan utamanya. Ia juga membagikan resep bolu lapis durian buatannya. Langkah awal, campurkan telur, gula, dan butter yang diaduk dengan mixer. Terpisah sebagai adonan kedua, campurkan kuning telur, vanili, dan gula halus. Setelah kedua adonan mengembang, satukan dan tambahkan tepung terigu perlahan serta kental manis. Adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam loyang bertahap yang diberi buah durian untuk lapisannya hingga lapis ke-10. Bolu lapis durian siap dinikmati. Respon pembeli alhamdulillah positif karena durian itu buah kesukaan ya. Jadi pembelinya sangat banyak. Setelah kita launching lapis durian sangat banyak yang minat. Per hari itu kita bisa produksi 100 loyang untuk jenis lapis durian aja. Belum lagi lapis-lapis yang lainnya seperti lapis ori, lapis nanas, banyaklah yang lain. Rasa di setiap lapisan lembut banget, enak banget, legit banget, ampun. Emang suka makan durian ya? Iya, penyuka durian. Kalau harganya mahal nggak sih? Nggak terlalu mahal sih, sedang aja sesuai sama kualitasnya kan ya. Pemesan bolu lapis durian legit ini tak hanya datang dari dalam kota, tapi juga luar daerah seperti Aceh, Bali, hingga Pulau Jawa. Satu loyang bolu lapis durian dibanderol seharga Rp100.000 yang dapat dipesan 1 hari sebelum pengiriman. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews, melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri News Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.